Waduh, akhirnya Dr. Tifa ungkap kebiasaan berbohong Jokowi dan selalu lakukan pencitraan adalah sebuah penyakit yang harus disebasmi di negeri ini. Bayangkan saja jika pemimpin punya akal seperti itu, bukannya yang tertipu antar rakyatnya sendiri. Kini mulai terkuak, mulai dari ijazah, bandar ilegal, korupsi di mana-mana, Polri yang dijadikan alat politik, tambang ilegal dan penggundulan hutan yang semuanya berujung pada penderitaan rakyat kecil. Joko Widodo ini buat saya bukan orang, bukan sosok, tapi sebuah sistem. Oh, okay. Sebuah sistem yang Yeah. kemudian ada ikon yang memang dicari, yang pada 2014 itu menghipnotis atau membuat terkesima banyak orang. Itu karena ilmu perilaku ini dipakai. Ini ilmu perilaku, namanya ilmu Maharibian. 93% orang bisa mempengaruhi orang itu dengan gesture. Okay. Kemudian dengan body language dan dengan face language aja. Itulah yang mengunci sebuah framing yang sangat kuat bahwa Joko Widodo adalah seorang yang sama seperti kebanyakan rakyat Indonesia. Apakah sekarang ini ilmu itu masih bisa dipakai? Oh no. Saya mau kasih tahu, 10 tahun rakyat Indonesia itu mencerdas dengan cepat. A blessing in disguise-nya dari sebuah peristiwa ijazah ini, 93% rakyat Indonesia berbasis algoritma menyatakan bahwa ijazah ini palsu. Dulu Jokowi bohong mungkin masih kita bisa anggap sebagai kebenaran. Tapi sekarang dia berkata benar pun kita sudah anggap sebagai kebohongan. Terus saya udah bingung, kita ini sudah kehilangan nilai kan sebenarnya. Tahu nggak bahwa kemudian ada pergeseran nilai yang menakutkan buat gua tentang salah, benar, baik, buruk, segala macam gitu loh. Termasuk yang ini. Mungkin betul yang dibilang Fahri tadi, bahwa politik selalu punya dua muka kan. Ya di sini dia bilang netral, ya di sini baliho diambilin. Ya di sini dia bilang harus menghormati konstitusi, ya di sini undang-undang dirubah di Mahkamah Konstitusi. Saya ada private meeting gitu ya, dengan sekitar level 2 dari presiden gitu. Artinya kan itu sampai kepada presiden. Kan? Minggu lalu ketika saya seharusnya itu bicara di depan komite percepatan reformasi kepolisian, saya ada prediksi kan segala kemungkinan, makanya saya udah sampaikan rilis saya, apa yang saya sampaikan sebagai sebuah solusi, saya kasih amplop, jadi ada 10 komisioner, ya udah saya kasih satu. Situasinya sekarang mantan Presiden Joko Widodo ini sakit berat, autoimun yang berat dan agresif. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha baik ya, kepada orang autoimun tuh diberitahu apa yang terjadi di dalam organ-organmu yang sel-selnya itu saling merusak satu sama lain, saling berperang satu sama lain, saling bertempur satu sama lain. Kan bukan cuma kulitnya aja yang rusak, bukan cuma rambutnya aja, mohon maaf ya, jadi botak. Enggak, itu representasi dari apa yang terjadi pada organ-organ, termasuk ginjal, termasuk sistem darah, termasuk liver, termasuk jantung dan sebagainya. Seandainya Dr. Tifa diminta untuk mengobati Pak Jokowi, lebih dari mau, karena saya dokter. Simpulan terakhir saya kepada mantan Presiden Joko Widodo. Ya, ini benar-benar orang yang tidak punya batas kepuasan ya terhadap apapun secara materialistiknya. Dia tuh nggak tahu batas. Jokowi kan tukang bohong sekali ya. Dia bisa melakukan kegilaan-kegilaan yang tidak terbayangkan oleh kita. Seperti kita tidak membayangkan Jokowi seperti ini dulu. Jokowi ini si raja munafik. Apa yang dia katakan bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan. Masa kita nih negara agraris segala macam, impor semua diimpor. Di masa dia puncak impor. Tahun ini diperkirakan impor beras 5,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Jokowi ini perusak institusi. Jadi yang dia rusak republik ini adalah fondasinya. Jangan ikut-ikut Prabowo. Dan kita harus nyatakan Presiden Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bau-bau kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, di semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara dia itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol.
Ya kan harus rakyat itu lawan, harus rakyat berani melawan. Sebut stres hadapi kasus ijazah, Dr. Tifa syaratkan Jokowi berobat ke luar negeri. Bagian media sosial Dr. Tifa memberikan solusi kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo diselesaikan melalui mekanisme penghentian penyidikan atau SP3. Bahkan Tifa menyarankan pada negara untuk memfasilitasi agar Jokowi bisa menjalani perawatan medis ke luar negeri. Dalam kerangka mencari penyelesaian yang lebih besar dan lebih beradab, pihaknya menawarkan suatu pendekatan yang dikenal dalam kajian politik sebagai Marcos Way. Pendekatan itu menempatkan kemanusiaan sebagai pilar penyelesaian. Karena itu, penyediaan jalan keluar berupa kesempatan untuk menjalani perawatan medis di luar negeri dapat menjadi sorotan elegan dan manusiawi. Ini yang kami tawarkan, katanya.